Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berkhotbah dengan tema Natal untuk semua manusia. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, yaitu Maria dan Yusuf di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu Maria sedang hamil tua baby Yesus, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah kepada seluruh warganya untuk melakukan pendaftaran ulang sensus kependudukan di kota asal. Sebenarnya Maria yang tinggal di Nazaret pengen sekali melahirkan di Nazaret, dekat dengan keluarganya. Namun karena perintah Kaisar Agustus membuat Yusuf dan Maria tidak punya pilihan, harus berangkat dari kotanya di Nazaret menuju kota kelahiran Yusuf di Bethlehem. Tujuannya supaya genap firman Tuhan lewat nubuatan Nabi Milka dalam Mika pasal 5 ayat 1, bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem Efrata, tempat kelahiran Raja Daud. Kita bisa melihat di sini bahwa manusia bisa memiliki rencana yang baik dengan semua kalkulasi di dalam otaknya. Tapi Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi kita sebagai ciptaannya. Yusuf dan Maria belajar taat kepada pemerintah untuk berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Perjalanan yang cukup panjang, 120 km dari daerah Galilea di utara menuju ke daerah selatan di Yudea. Bukan dengan kendaraan bermotor, tapi harus mengenakan keledai yang tentu tidak nyaman bagi seorang wanita yang sedang hamil. Siang kepanasan, malam kedinginan. Baru saja tiba di Bethlehem, saatnya bagi Maria untuk melahirkan, saatnya Maria untuk bersalin. Tapi sayang, semua tempat penginapan penuh, karena semua orang pada waktu itu harus mudik untuk melakukan sensus kependudukan. Dan tidak ada bagi Maria pilihan selain dia harus melahirkan baby Yesus di kandang domba. Wow, kenapa Yesus tidak dilahirkan di tempat penginapan? Kenapa Yesus tidak dilahirkan di tempat terhormat? Kenapa Yesus harus dilahirkan di kandang yang hina? Jawaban sederhana, supaya orang yang merasa paling hina tetap dapat berjumpa dengan Yesus. Saya sedang Yesus tidak lahir di istana. Kalau Yesus lahir di istana, cuma orang-orang high class, middle up, orang-orang maju saja yang bisa mengunjungi Yesus. Sedangkan orang-orang low class gak akan bisa ketemu sama Yesus di istana. Siapa yang berani untuk masuk istana? Tapi karena Yesus lahir di kandang domba yang hina, siapa saja bisa berjumpa dengan Yesus. Baik para gembala di padang maupun orang majus, baik orang miskin maupun orang kaya, baik orang suci maupun orang berdosa, baik orang intelektual maupun orang yang tidak berintelektual, baik orang gagal maupun orang sukses, baik orang yang jahat maupun orang yang baik, bisa berjumpa kepada Yesus. Jadi kita bisa melihat tujuan Yesus lahir di Bethlehem, di kandang yang hina, di tempat tinggal layak, agar semua orang yang tidak layak sekalipun bisa ketemu dengan Yesus. Inilah Natal untuk semua manusia. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Luar biasa. Yesus menawarkan sebuah undangan kepada semua orang yang letih lesu. Orang letih lesu biasanya karena dosa, dan beban berat, orang beban berat karena masalah yang menumpuk, untuk datang kepada Dia. At any time, 24 jam 7 hari. Dia siap melayani kita kapan saja dan di mana saja. Untuk janjian sama dokter spesialis saja butuh waktu. Saya pernah tinggal di Australia, untuk janjian sama dokter spesialis butuh waktu 6 bulan. Untuk janjian menjadwal pendeta butuh waktu 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi yang menarik, untuk ketemu sama Yesus, tidak perlu sampai nunggu besok. Hari ini kita panggil Dia, Dia dengarkan. Sekarang saya mau tanya, rumah sakit mana yang siap melayani pasien 24 jam secara cuma-cuma? Rumah makan mana yang siap melayani pelanggan 24 jam secara cuma-cuma? Hanya Yesus yang siap melayani kita 24 jam, 7 hari secara cuma-cuma dan selalu available buat kita. Jadi bagi saudara yang saat ini mungkin udah terlalu dalam jatuh di dalam lumpur dosa,
Yang Anda perlu lakukan adalah jangan merasa Anda hina, jangan merasa Anda gak layak. Selama Anda masih punya niat untuk kembali kepada Tuhan, Dia pasti akan menerima kita dan memulihkan kita. Daud yang sudah jatuh dalam dosa, melakukan pembunuhan berencana dan mengambil istrinya. Waktu dia kembali sama Tuhan, Tuhan menerima. Bahkan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 31 diceritakan anak bungsu yang hilang. Ketika dia habis minta warisan dari ayahnya, kemudian dia pergi jauh dari hadapan ayahnya di negeri yang asing, dan dia melakukan pesta pora, hidup dan lumpur dosa. Begitu hartanya habis, dia harus bekerja di peternakan babi, harus kasih makan babi, mengurus babi, membersihkan babi, sampai untuk makan aja dia gak punya uang. Dan ketika dia kasih makan babi, dia ikut ngiler, dan dia ambil ampas itu untuk dia makan. Majikannya melihat langsung marah. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan bau, dia merenung, di rumah ayahku para pegawai hidup layak, tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Aku telah berdosa di hadapan Bapa. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku, sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, cuman dijadikan pegawai, tapi hidupku jauh lebih layak. Begitu dalam dia jatuh dalam dosa, begitu durhaka dia mengambil warisan dari ayahnya, yang ayahnya sendiri belum meninggal, ayahnya masih hidup. Tapi dia mengambil keputusan dan dia punya iman, dia punya niat untuk kembali ke rumah ayahnya. Begitu dia kembali, yang menarik, firman Tuhan berkata ayahnya begitu lihat dari jauh, dia lari dan memeluk anak ini. Anak ini berteriak, "Bapa, aku telah berdosa di hadapan Engkau. Aku gak layak." Ayahnya peluk sambil menangis, "Aku senang kau kembali." Diciumnya, digantikan dengan jubah yang terbaik, sepatu terbaik, cincin terbaik, dibikinkan pesta makan dan minum. Satu gambaran kasih Tuhan yang tidak pernah ada batasnya untuk kita semua. Itu sebabnya Yesus lahir di kandang domba, tempat yang paling hina, agar Anda yang merasa tidak layak, Anda ada di hati Tuhan Yesus. Mungkin Anda dalam keadaan kesusahan, dalam keuangan, hidup pas-pasan, tidak ada orang yang memperhatikan. Saya beritahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih sayang. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tuhan yang sama dengan keterbatasanmu yang kau miliki. Ketika kau datang sama Tuhan, Dia sanggup untuk menyediakan yang kau perlu. Mungkin kau sedang sakit dan tidak ada harapan lagi, dan kau sudah berdoa, tidak sembuh juga. Saya beritahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia bisa menyembuhkan orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta tahir, Tuhan yang sama sanggup juga menyembuhkan kita. Seandainya kita sudah berdoa, Tuhan tidak sembuhkan juga, saya mau katakan, jangan khawatir. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seperti Maria, sebetulnya pengen melahirkan di Nazaret, gak usah capek-capek jalan 120 km kepanasan, hujan, kebasahan dari Nazaret menuju Yudea, menuju Bethlehem. Sampai di Bethlehem udah capek, gak ada tempat penginapan, harus tidur di kandang domba, dan bahkan harus melahirkan di sana. Dia bisa aja komplain sama Tuhan, komplain sama suaminya. Tapi ternyata Maria melihat, walaupun dia punya baby Yesus, ada Yesus di dalam dirinya, ternyata semua perencanaan tidak sesuai dengan harapan bisa berubah. Tapi dia mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hari ini semua seluruh dunia merayakan kehadiran Yesus di Bethlehem. Bethlehem kota kecil menjadi kota yang namanya dikenal di seluruh dunia. Jadilah orang yang tahan banting. Kalau Anda mau maju harus berjuang. Jangan jadi seperti keramik yang sekali jatuh pecah. Belajar jadi seperti bola. Semakin dibanting dia semakin membal. Kecil dibanting membalik kecil. Gak pernah dibanting, gak pernah membal.
harusnya semakin kita dibanting, semakin kita mengalami masalah yang besar, semakin kita mengalami tekanan yang besar, semakin langsung melambung. Menarik, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Berarti semakin besarnya masalah, semakin Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang luar biasa adalah Yusuf mengalami masalah yang begitu besar, di mana dia harus disingkirkan dari kakak-kakaknya, dibuang di sumur yang kering, dijual di pasar budak. Bahkan dia juga difitnah, dituduh menyeleweng sampai dimasukkan dalam penjara. Seperti gak ada harapan. Seperti doanya, mimpinya yang dia dapat 17 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu dari Tuhan gak datang-datang. Tapi dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gak semua doa kita harus dijawab. Kenapa? Karena di balik semua musibah dan bencana yang kita alami, justru kita semakin lihat kebaikan Tuhan. Saya pernah ngalami di mana ketika di dalam penerbangan mau mendarat di kota Hong Kong, di negara Hong Kong, hidung saya flu dan waktu terjadi pressure, tekanan udara, sehingga akhirnya air di hidung saya tersedot ke telinga, mengakibatkan ada air di telinga saya. Dan saya harus melayani di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dalam keadaan bindeng telinga saya. Nggak nyaman. Saya udah coba lompat-lompat, saya coba untuk kasih terapi dengan sinar lampu, tetap tidak sembuh. Kemudian saya kembali ke Jakarta di hari Senin, saya pergi ke dokter THT. Sampai dokter THT, kemudian dokter berkata kamu mesti bedah lokal dan dipasangkan cup. Tapi setelah itu kamu gak bisa berenang. Dan saya punya hobi berenang. Dan saya bilang, saya cobalah pakai terapi sinar radiasi. Dicoba selama 1 bulan, gak sembuh juga. Nah saya udah berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Dan akhirnya 1 bulan kemudian karena merasa udah terganggu, saya datang lagi ke dokter THT dan berkata, baik, saya siap untuk dibedah lokal dan dikasihkan cup di telinga saya. Dan mulai sejak itu pendengaran saya mulai sedikit berkurang. Dan 2 tahun saya gak bisa berenang. Dan dokter berkata, setelah 2 tahun kamu kembali lagi. Kita akan lihat apakah cupnya itu udah lepas dan gendang telingamu sudah tersambung kembali. Dan saya datang ke dokter setelah 2 tahun dan dia cek, oh betul sudah lepas dan gendang telinga sudah merapat kembali dan saya bisa berenang. Senang, tapi pendengaran saya masih tetap gak setajam dulu. Saya udah berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Tapi nyatanya saya belum terima. Tapi justru lewat ini, kejadian ini, saya semakin kalau ada orang bicara, saya harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mungkin sebelumnya saya gak kurang perhatikan kalau ada orang bicara. Tapi sejak saya mengalami masalah, ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hari ini saya tetap bisa jadi berkat lewat apa yang saya sharingkan, lewat apa yang saya hidupkan, dan lewat apa yang saya kerjakan. Saya percaya hari ini juga keadaanmu mungkin engkau merasa bahwa Tuhan tidak tolong, tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita Immanuel. Nama bagi orang Yahudi menyatakan karakter, menyatakan jenis pekerjaan, menyatakan tanggung jawab. Jadi kalau dia Immanuel, karakternya menyertai, pekerjaannya menyertai, tanggung jawabnya menyertai. Jadi sekalipun kita punya masalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat, ciri-ciri orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat, seandainya aku mati hari ini aku gak punya kepastian masuk surga. Saya mau katakan, jangan biarkan. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit di depan kita, 1 jam di depan kita, bahkan besok apa yang terjadi kita gak pernah tahu. Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Saya mau katakan bahwa Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus satu-satunya jalan membawa kita kepada kekekalan. Setiap agama akan dihukum sesuai dengan kitabnya mereka masing-masing. Banyak berbuat baik akan masuk surga. Kalau perbuatan baiknya lebih sedikit, berarti masuk neraka. Kalau dihitung-hitung hidup manusia ini mungkin tidak banyak yang baik. Jadi mustahil untuk bisa masuk surga. Itu sebabnya Yesus datang, lahir di kandang yang hina, agar setiap kita yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal.
Atau bagi saudara yang jatuh bangun dalam dosa, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sanggup untuk menyucikan dosamu sejauh barat dari timur. Selama engkau mau kembali kepada Tuhan, Dia siap terima. Dan bagi saudara yang mau terima kepastian masuk surga, dan bagi saudara yang mau bebas dari dosa-dosa, ikutin doa saya dengan segenap hati. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni aku, basuh aku dengan darah-Mu, bebaskan aku dari segala kejahatan. Aku buka hatiku, mengundang Kau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, Raja, Bapa dan Sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya mulai hari ini aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.